Jadi kalau di Tarikh Madinatus Son'a wal Yaman, katanya beliau Gus Romel menyampaikan ada keterangan dari manuskrip Ibnu Samurah itu ya antara 480-an Hijriah. Engkau ku hargai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawala amma ba'd. Saudara-saudariku semuanya, dari lintas suku bangsa dan agama, di mana dan kapan saja, semoga semuanya berbahagia bersama dengan keluarga di dunia sampai di akhiratnya. Pada kesempatan yang penuh dengan kebahagiaan ini, kita akan buka-buka kitab, kitab sezaman, ya, yakni dalil primer yang mendekati kitab Tahdhibul Ansab dan bahkan kitab sebelum kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah yang katanya mengesahkan bahwa Ubaidillah ya itu benar-benar ada dan sudah ditemukan. Berarti sah nasabah Alawi itu sebagai dzurriyyah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kitab Tarikh Madinah Son'a wal Yaman. Pengarangnya adalah Syekh Ahmad bin Abdullah Ar-Razi As-Son'ani, San'a kota sana. Tapi setelah saya pelajari ya kitab ini, ternyata saya masih belum bisa menemukan. Saya penasaran, ingin mengetahui apakah ini terbukti atau sebaliknya. Ini kan yang dimaksud dengan kitabnya, katanya dari Ibnu Samurah ya. Ini juga dicantumkan manuskrip aslinya. Ini membacanya itu harus menelan karena ini khotnya bukan khot biasa. Ini ada manuskripnya juga dicantumkan di sini. Jadi saya buka dari awal dan insya Allah sudah khatam. Tapi yang menerangkan tentang nasab Ba'alawi sampai ke Ubaidillah, sampai ke Imam Ahmad Al-Abah ini masih belum saya temukan. Ya mohon maaf, ini mungkin apa mata saya yang terseliwur atau konsentrasi saya yang masih ngawur atau bagaimana, tapi ini belum ada. Dan bahkan berdasarkan kitab-kitab yang lainnya, kitab Tuhfatuz Zaman, kitab Tuhfatuz Zaman. Ini kitab Tuhfatuz Zaman. Kitab abad tahun 855 Hijriah, abad 9, pertengahan, yang menerangkan tentang sejarah Sadatul Yaman, alias Sayyid-Sayyid yang ada di Yaman. Pengarangnya adalah Al-Mu'arrikh atau pakar sejarah Al-Allamah yang sangat alim, Badruddin Abi Abdillah Al-Husain bin Abdurrahman bin Muhammad Al-Ahdal Al-Yamani, terkenal dengan Syekh Abdurrahman Al-Ahdal Al-Yamani Al-Mutawaffa sanata 855 Hijriah. Ditahqiq, disalin, disunting oleh Abdullah bin Muhammad Al-Habsyi. Tuhfatuz Zaman. Ada 2 juz ini, 2 jilid. Ini pun sudah insya Allah saya pelajari. Beberapa takbir atau ibarat sudah saya temukan bahwa ternyata masih terjadi iskal karena memang tidak ada. Yang ada itu dari Abi
Jadid atau Bani Jadid atau Bajadid yang menerangkan tentang persaudaraan antara Jadid dengan Alwi. Ini loh yang nggak ada. Yang menerangkan tentang itu sebelum Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Di As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk juga ia menyebutkan Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid, menyebutkan, tapi tidak ada keterangan tentang kemasyhuran nasab Alawi. Bahkan sekelas Tuhfatuz Zaman itu pun tidak menyebutkan dari kalangan Ba'alawi, khususnya yang bernama Muhammad Al-Faqihil Muqaddam, yang katanya seorang mujtahid mutlak, ahli fikih, mufassir, muhadis, dan lain sebagainya. Ternyata kan tidak dicantumkan di Tuhfatuz Zaman. Yang dicantumkan oleh Tuhfatuz Zaman justru malah Asy-Syarif bin Jadid. Wahwa Abdul Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Disebutkan Ubaidillah di sini. Tetapi Ubaidillah di sini ini, kalau dirunut sampai Abu Hasan Ali, ini ada yang hilang. 3 orang alias 1 abad. Berbeda dengan yang ada di As-Suluk tahun 732 atau 730 Hijriyah oleh Syekh Al-Janadi atau Al-Jundi atau Al-Janadi. Di situ berbeda di As-Suluk dengan di Tuhfatuz Zaman. Berbeda. Ada yang hilang 3 orang. Yang namanya mirip. Memang nama-nama Arab itu bolak-balik yaitu itu aja. Jadi ini saya bacakan. Wa mimman warada ila ta'is jama'atun minat tobaqoh minhum Asy-Syarif bin Jadid. Berbeda dengan yang ada di As-Suluk. Minhum Abdul Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad. Nah ini. Wahuwa Abdul Hasan Ali bin Muhammad. Coba kita hitung. Abdul Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid bin Ubaidillah. 5 ya. 5. Bin Ubaidillah. 5. Ini kalau di Tuhfatuz Zaman. Kalau di As-Suluk, ini minhum Abdul Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hadid atau Jadid, bertulisannya Hadid bin Ali bin Muhammad bin Hadid atau Jadid bin Abdullah. 8. 3. Ada 3 generasi. Berarti 3 generasi ini ya bisa juga 1 abad atau 100 tahun selangnya. Nah ini beda-beda kan. Jadi mana yang benar? Padahal Tuhfatuz Zaman juga mengambil ibarat ini dari Al-Jundi atau Al-Janadi, dari As-Suluknya. Jadi selalu mengambil Qala Al-Janadi, Qala Ibnu Samurah. Ini Tuhfatuz Zaman. Jadi ini namanya nasab yang muttoribah atau yang gonjang-ganjing itu. Nggak istiqomah itu, nggak tetap, nggak konsisten. Ya. Jadi berbeda-beda. Jadi bisa juga dikatakan kok bisa beda ya, padahal kalau dicocokkan lagi dengan Al-Ghuror, ini juga beda lagi. Al-Ghuror ini malah beda lagi. Asy-Syaikh Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid. Sama mengambil ibarat dari Imam atau Syekh Al-Janadi. Ini. Al-Faqih Ali Muhammad Ahmad Jadid Ali Muhammad Jadid Ubaidillah. 8. Jadi
Sama seperti Al-Janadi dalam As-Suluk, kalau Al-Ghurrar ini. Tapi beda dengan Tuhfatuz Zaman. Ini bagaimana? Nah, di sini pun di dalam Tuhfatuz Zaman ini tidak menyebutkan orang-orang yang terkenal dari kalangan Ba'alawi. Ini yang nyantol ke Ubaidillah, ya. Ini Alwi nyantol ke Jadid bin Ubaidillah atau bagaimana? Inilah yang dinamakan Muttoribah. Ansab al-Muttoribah, nasab-nasab yang gonjang-ganjing. Jadi belum ada keterangan yang pasti tentang persaudaraannya Jadid dengan Alwi. Telah kita ketahui bersama bahwa Ubaidillah itu mempunyai 3 orang putra, yaitu Basri, Jadid, dan Alwi. Di antara yang paling disebutkan sebagai ulama ahli hadis dalam As-Suluk dan Tuhfatuz Zaman, dan begitu juga dijadikan pegangan oleh Syekh Muhammad As-Samarqandi Al-Madani dalam Tuhfatut Thalib bi Ma'rifati man yantasibu ila Abdillah wa Abi Thalib, dan disambut gayung-gaungnya oleh ulama-ulama ahli nasab setelahnya. Ya dari Al-Janadi dan juga dari Ibnu Samurah keterangannya itu. Jadi ada 3 yang hilang. Ini namanya tidak konsisten. Bahkan ada lagi dalam Al-Ghurrar yang sudah saya bahas kemarin itu, halaman 103, 104 itu ya. Malah ada anaknya Ubaidillah yang bernama Muhammad. Nah, ini Muhammad Khalid Qasam ya. Jadi 104 Al-Ghurrar, Syekhuna Syekh Ali bin Alwi bin Muhammad bin Ubaidillah. Ada yang hilang lagi. Atau justru ditambahi. Ya inilah yang membuat kita ini sulit untuk mempercayainya. Sehingga ketika para pakar nasab atau ulama nasabah mau mengisbat nasab yang gonjang-ganjing seperti ini, ya banyak yang tidak mau alias ragu. Nah ini tolong jangan fokus ke Syarif Abil Jadid. Jangan fokus ke situ saja. Fokuskan ke Syarif Alwi atau Sayyid Alwi atau Habib Alwi bin Ubaidillah. Nyantolnya itu di situ nantinya itu. Kalau di Al-Ghurrar kan jelas keterangan tentang siapa keturunan Alwi, bahkan semuanya menafikan keturunan Basri dan Jadid. Dari pihak Bani Alawi ini semuanya mengatakan bahwa abad 6, permulaan abad 7 Hijriah itu semua keturunan Basri dan Jadid punah. Punah, tidak ada keturunan lagi. Apakah ini masuk akal atau tidak? Ya wallahu a'lam. Sama kalau di Indonesia ya keturunan Wali Songo punah gitu. Nanti Robito Alawiyah, Habib Alawi mengatakan keturunan Wali Songo itu punah. Jadi semuanya dinafikan. Nah, dia sendiri, golongannya sendiri yang diisbatkan, ditetapkan. Jadi kalau di Tarikh Madinatus Son'a wal Yaman, katanya beliau Gus Romel menyampaikan ada keterangan dari manuskrip Ibnu Samurah itu ya antara 480-an Hijriah, ya. Bisa kitab sezaman kalau memang bisa ditemukan, dan tolong diumumkan terbuka kalau memang ditemukan. Tapi beliau menampilkan manuskrip ini. Bahkan ada nama Abdullah pun bukan Abdullah bin Ahmad bin Isa. Beda. Ini kota San'a atau Sana, ya, ibu kota Yaman sekarang yang dikuasai oleh militan Houthi, ya. Yang dulunya ibu kota pertama itu Aden, pindah ke
Son'a atau Sana, kota tua di atas bukit atau gunung 3.000 lebih dari permukaan air laut. Wallahu a'lamu bissawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.